Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, di hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bermajelis kembali dalam rangka untuk mengkaji dan membahas ya tentang iman, ya ilmu-ilmu seputar masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ya kita bersyukur, pastinya hari-hari ini kita semuanya, hati kita semua sedang berbunga-bunga karena dekatnya kita dengan bulan Ramadan ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada semua para jamaah yang hadir, mari kita persiapkan diri untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan. Persiapan baik secara ruhiyah maupun secara jasmaniyah, secara ruh kita, secara jiwa kita itu kita hadirkan untuk siap menyambut bulan Ramadan. Ya, tanamkan niat kembali, kuatkan di dalam hati kita bahwa Ramadan kita kali ini insya Allah, kalau nanti Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kali ini harus lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kita berusaha untuk ke situ. Jadi niatkan bahwa lillahi ta'ala tujuannya, lalu kemudian juga niatkan, pasangkan niat untuk upaya Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan yang lalu ya. Kemudian yang kedua, hari-hari ini memperbanyak istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dosa-dosa kita. Karena dosa yang masih menempel di jiwa kita, di hati kita, di diri kita, itu akan menghalangi kita dari amal soleh. Ya, dosa itu menghalangi orang dari amal soleh. Abdullah bin Umar itu pernah menceritakan bahwa aku pernah melakukan satu maksiat, yaitu memandang sesuatu yang tidak boleh. Beliau tidak menjelaskan di dalam riwayat itu apa yang beliau pandang pada saat itu. Tampaknya ada pandangan mungkin melihat aurat orang atau apa begitu ya. Lalu beliau katakan, wa hurrimtu, dan aku diharamkan oleh Allah, merasa terganggu di dalam ibadah qiyamul lailku selama hampir 40 hari. Sebulan lebih beliau nggak bisa qiyamul lail atau tidak bisa khusyuk dalam qiyamul lail cuma gara-gara memandang sesuatu yang haram ataupun memandang sesuatu yang tidak boleh. Ya. Dan begitulah efek maksiat pada dosa-dosa. Maka efek maksiat pada amal, maksud saya ya, efek maksiat pada amal. Oleh karena itu, karena kita mau nyiapkan diri mau beramal soleh banyak nanti di bulan Ramadan, maka ya sekarang harus resik-resik. Bukan resik-resik rumahnya tok Bu ya, tapi resik-resik awak, resik-resik jiwa. Kalau sebenarnya kiai-kiai dulu sudah mengajarkan ini, tapi kemudian diterjemahkannya dalam bentuk padusan.
ya, padusan sebelum Ramadan, ya. Ya sebenarnya kalau adusnya itu ya mungkin, tapi kalau sudah jadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai ritual baru dan sebagainya, maka ini kita harus waspada, harus mengingatkan masyarakat kita bahwa amalan padusan seperti itu kalau diniatkan untuk hal-hal yang baik ya sih mungkin boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kemudian ada anggapan-anggapan yang keliru, ya, dan ini harus diwaspadai sehingga kita khawatirnya nanti syaitan nunggangi itu, ya, nunggangi itu semua itu. Tapi dulu para ulama mengajarkan untuk sebelum Ramadan itu hendaknya membersihkan diri, karena memang apa? Karena memang hati yang kotor dengan maksiat itu dia akan terganggu dalam amal ibadahnya, ya. Termasuk diantaranya adalah dosa-dosa kita kepada sesama kita. Ya hari-hari ini harus minta-minta maaf, ya, sama orang yang pernah punya masalah dan sebagainya. Ya hari-hari ini harus minta-minta maaf. Ayo, ya, diselesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian dicarikan ya keridhaan dari teman-teman yang pernah bermasalah dengan kita semuanya. Ya jangan sampai masuk Ramadan kita dalam keadaan demikian, ya kan? Kemudian diantaranya lagi adalah persiapan kita adalah banyak mengkaji, membahas dan mempelajari, mengulangi tentang fikih siam, fikih puasa. Ya, kita upayakan supaya dipelajari ulang. Siapa tahu nanti ada ketentuan-ketentuan yang kita masih lupa, ya. Dan itu menjadi kebiasaan salafus saleh dahulu, kalau mau masuk suatu amal besar mereka mempelajarinya kembali. Mau haji ya mereka belajar haji, ya, mereka belajar. Mau umroh ya mereka belajar umroh, ya. Mau beramal apapun mereka belajar, pelajari dengan baik, karena amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua, ikhlas dan sesuai sunnah, ya, ikhlas dan sesuai sunnah. Nah, sesuai sunnah, untuk tahu ini sesuai sunnah dan tidak sunnah itu adalah ilmu, belajar, ya. Makanya hari-hari ini coba dibuka kembali, ya, ketentuan-ketentuan puasanya, ya. Alhamdulillah ini insya Allah di SKS menerbitkan sebuah buku kecil, ya, tentang puasa, ya. Memang kita terbitkan pada setiap tahun sebelum puasa, nanti insya Allah kita terbitkan, tapi bentuknya PDF, Bu, ya. Gak apa-apa bentuknya PDF, kalau ada yang mau nyetak ya monggo, kalau mau dibagi-bagi, pokoknya kita terbitkan itu sebagai bentuk pengajaran kepada masyarakat kita. Kemudian apalagi persiapannya untuk Ramadan ini, kesiapan jasad, ya, jasmaninya juga dijaga, kesehatannya dijaga supaya bisa sempurna melaksanakan siam kita. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini akan lebih baik dari Ramadan yang lalu, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menjalani Ramadan sampai kepada akhir pada Ramadan tahun ini insyaallah, sampai kepada akhirnya, dan kita bisa memenuhinya dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik jemaah sekalian, kita meneruskan pembahasan kita dan pembacaan kita dari kitab Tauhid, di mana pada kesempatan yang lalu, ya, kita sudah sampai pada bab 2, di mana bab 2 ini pembahasannya temanya adalah aqwal wa af'al tunafit tauhid au tunqisuhu. Perkataan atau perbuatan yang merusak ketauhidan, ya, atau merusak iman atau mengurangi iman, ya. Perkataan atau perbuatan yang membahas perkataan atau perbuatan yang bisa berakibat pada merusak atau mengurangi kualitas iman. Nah, kita semua tahu kan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, makanya di sini ada istilah mengurangi, ya, bisa mengurangi nilai kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah membahas di beberapa pembahasan, ya, sebelum-sebelumnya saya tidak perlu mengulang, karena kalau ngulang nanti nggak maju-maju, nanti kita nggak selesai-selesai akhirnya nanti, ya. Wes ngaji ini mau sebulan pisan, ya, pakai ngulang-ngulang terus kapan selesainya. Baik. Kali ini kita sudah masuk kepada al-faslul khamis, ya, pembahasan kelima, yaitu al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, ya, mengolok-olok agama. Salah satu dari pembatal dan perusak iman
perusak Islam seseorang adalah mempersendaguraukan atau mengolok-olok dinul Islam atau bagian-bagian dari dinul Islam. Jadi bukan hanya mengolok-olok Islamnya saja, mengolok bagian-bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menjadi bagian dari hal tersebut, ya. Gimana? Mengolok-olok. Jadi kalau ada bagian-bagian dari dinul Islam dipermainkan, maka itu Allah Subhanahu wa taala marah, murka kepadanya. Murkanya itu menjadikan seorang itu otomatis menjadi murtad, menjadi kafir. Tak main-main. Ya, walaupun sekarang ini kalau kita lihat berapa orang yang suka mengolok-olok agama. Ya, dengan kalau ngelihat anak-anak muda sekarang bikin stand up comedy, ya, itu tidak sedikit yang kemudian mengolok-olok agama. Nah, itu kan cuma gojekan Ustadz. Oh enggak, ayatnya itu bunyinya, ya, apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian bersendaguraukan, gitu ya. Memang masalahnya ada pada bersendaguraukan. Ala kulli hal kita baca dahulu, ya, supaya kita nanti bisa memahami permasalahannya dengan lebih menyeluruh. Fi bayani hukmil istihza'i bid-dini wal istihanati bi hurumatihi. Pasal pembahasan tentang keterangan hukum daripada mengolok-olok atau mempersendaguraukan agama dan meremehkan bagian-bagian dari agama atau ajaran-ajaran dinul Islam. Salat, jilbab itu bagian dari ajaran dinul Islam, ya. Apalagi tentang warisan, ya, tentang apa dan sebagainya itu, ya, itu nggak boleh dibuat bagian-bagian itu dibuat menjadi olok-olokan, ya. Beliau mengatakan al-istihza'u bid-dini riddatun 'anid dinil Islam wa khurujun 'anid dini bil kulliyah. Mengolok-olok dengan agama, mengolok-olok agama atau mempersendaguraukan agama adalah kemurtadan, ya, kemurtadan, yaitu keluarnya seorang dari dinul Islam. Ingat, kita di bab pertama membahas tentang kemurtadan. Mudah-mudahan masih ingat ini jemaah, ya, bahwa yang namanya murtad itu keluar dari agama Islam, dan hukumnya orang murtad diapakan, Bu? Dihukum mati. Kalau dalam syariat Islam tegas. Anda memang, kalau orang Islam itu gentle, masuk Islam harus paham. Nggak boleh paksa-paksa pakai Indomie, nggak boleh, ya. Masuk Islam nggak boleh. Kamu paham betul, silakan login, ya, masuk Islam. Tapi kalau kamu belum paham, ya kamu pahami dulu. Kamu masih ada ragu dengan Islam, kamu pahami dulu sampai kamu yakin betul. Nah, nanti kalau nggak sempat Ustaz celak mati, ya salahmu kok suwe memahaminya, gitu ya. Ya, ayo cepet tapi gendang paham, gitu loh. Tapi kalau belum paham, nggak usah masuk Islam dulu, karena Islam itu inginnya orang kalau mau masuk Islam dia paham betul dengan Islam dengan baik. Nggak ada, nggak main Islam kok indominan ngasih apa, itu nggak ada, ya. Nah, lalu kemudian kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar, ya. Kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran ada di sini. Selain dari ini adalah salah dan batil. Selain dari dinul Islam, salah dan batil, ya. Makanya kita harus yakin dengan itu. Jangan kemudian Allah kalau mengaku seakan-akan Islam benar sendiri, itu namanya sombong. Siapa bilang sombong? Loh, kebenaran itu memang satu kok. Kalau kita sampai mau mengakui kebenaran lebih dari satu, berarti kita ikut salah, ya. Zaman sekarang itu ada istilahnya itu disuruh toleransi lah, bermoderasi, ya, dalam agama, ya. Moderasi itu artinya jangan terlalu merasa diri benar sendiri dan sebagainya. Yang mereka pahamkan seperti itu, kita bilang lah, itu apa? Memang kebenaran mutlak itu hanya dinul Islam, ya. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan
falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berharap atau mengamalkan selain Islam sebagai dinnya, maka tidak akan diterima dari dia, dan dia di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Merugi itu artinya masuk neraka. Nah, masuk neraka itu benar apa salah? Karena benar atau karena salah? Karena salah. Dan harus yakin dengan itu, tak boleh ragu sedikit pun dengan kebenaran mutlaknya Islam. Ya, nah, karena ini kebenaran, karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan dinul Islam ini serius buat kita. Allah turunkan dinul Islam, ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya ini serius buat kita. Kalau kemudian dijadikan bahan olok-olokan, maka itu namanya perbuatan yang meremehkan Allah dan meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sajalah undang-undang dasar negara kita. Kalau ada orang berani mengolok-olok undang-undang itu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan negara? Dihukum, ditangkap, masuk ke penjara, ya kan? Dihukum. Kalau ada yang berani menggugat, wah undang-undang dasar kita itu sampah, undang-undang dasar kita itu wah gitu, ya, tangkap sama polisi, masuk. Dan nanti ada undang-undangnya, ya, yang menghukum orang-orang kena seperti itu. Nah, undang-undang negara aja seperti itu. Bagaimana dengan dinul Islam? Di mana dinul Islam ini, ya, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala, rajanya segala raja. Ya, rajanya segala raja. Maka Islam membuat ketentuan tegas. Ya, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersenda gurau? Ya, la ta'tadiru, tidak usah kalian minta maaf. Ya, tidak usah kalian minta udzur, tidak usah minta maaf. Qad kafartum, kalian telah menjadi kafir ba'da imanikum, setelah iman kalian. Ini ayat ini tegas sekali jemaah sekalian. Ayat ini turun pada peristiwanya ketika ada perjalanan kaum muslimin ketika itu mau menuju perang Tabuk. Ya, menuju perang Tabuk, kemudian di jalan, karena perang Tabuk itu kan di utara ya, di utara Jazirah Arab, jadi agak jauh dari Madinah. Di dalam kontingen perang itu, pasukan perangnya itu yang berangkat, ya, itu masih tercampur, ada orang-orang mukminin yang betul-betul mukmin dari kalangan sahabat, tapi ada juga kecampur orang-orang munafik. Loh, kok orang munafik itu ikut perang zaman itu, Ustaz? Orang munafik di zaman itu ikut perang tujuannya untuk cari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, ya. Karena kalau yang ikut perang nanti kalau menang terus dapat ghanimah banyak, ya kan? Nanti kan dapat bagian tuh, dibagi-bagi. Lah mereka itu kebanyakan niatnya karena itu. Nah, di perjalanan, karena perjalanan panas jauh dan sebagainya, ada yang gojekan. Gojekannya itu nyebut gimana? Bilang bahwasanya kita ini ngikuti orang yang kalau ngomong omongannya boh bener boh ora. Itulah kira-kira terjemahan bebas gini ya, terjemahan bebas. Wong modele omongannya bener apa ora, nek mangan paling ngokeh gitu. Betul ya, jangan dengar aja kan lucu gitu ya omongannya seperti itu. Tapi dengan omongan itu Allah turunkan ayat langsung. Jadi ketika itu dia ngomong seperti itu di beberapa sahabat, lalu sahabat ada yang mendengar itu lalu langsung, loh, kamu ngomong apa tadi? Oh enggak, saya cuma gojek kok, enggak. Oh saya dengar kamu ngomong gitu, saya laporkan sama Rasulullah. Langsung dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukanya merah. Karena apa? Jelas itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Karena yang dia bilang omongannya orang bener, pangannya paling oke itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia maksudkan si orang yang bersenda gurau ini tadi. Ya, ini orang munafik. Lalu dilaporkan ke Rasulullah, tapi Rasulullah diam.
Ya, mukanya merah menahan amarahnya. Si munafik ini takut sampai kemudian dia mengejar ke kendaraannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan dia sampai gelendoti ekornya untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang, ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, saya kan cuman gojekan aja tadi, cuma gojekan. Rasulullah diem aja. Ternyata diemnya itu turun ayat ini, mendapatkan wahyu. Qul, makanya di situ dimulainya dengan qul, katakan wahai Muhammad. Jawab tuh sama si munafik yang mempersendagurakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya, ya, kalian itu bersendagurau? Gojekan kok nganggo Allah dan Rasulnya? Ya, jenengan gojeki presiden aja lo bisa masuk penjara loh. Ya, betul. Kan sekarang ada itu di undang-undang baru loh Bu, hati-hati loh Bu. Jenengan kalau modelnya WA nih, bapak-bapak, ibu-ibu ini kan politikus semuanya ini. Ya. Di undang-undang baru itu barang siapa mengolok-olok presiden, berapa? Kalau nggak salah sampai 5 tahun loh. Kalau nggak salah, iya. Kenapa kok harus sampai 5 tahun? Karena bisa langsung ditangkap. Ya, supaya bisa langsung ditangkap. Kan di dalam undang-undang negara itu kalau ancamannya di atas 5 tahun, ketika memang dia sudah terbukti bukti awal bahwa dia melakukan itu, maka polisi bisa menangkap dan langsung memenjarakannya. Tapi kalau di bawah 5 tahun, maka dia bisa setelah diinterogasi nanti di berita acara pemeriksaan, nanti boleh pulang dulu nggak apa-apa, di bawah 5 tahun kalau ancamannya. Tapi kalau di atas 5 tahun itu langsung ditangkap di penjara, ya, disimpan sama dia. Nah, itu dibuat seperti itu supaya bisa langsung di penjara. Itu undang-undang baru, makanya hati-hati jenengan. Ya, siap-siap buaya. Lah ya sekarang mengolok-olok presiden yang sama-sama manusia sama kita, dan siapa yang bisa menjamin bahwa Pak Presiden kita itu benar semua? Enggak juga kan? Oh, dia manusia, ya kan? Bisa jadi juga keliru, bisa salah dan sebagainya. Tidak maksum, ya. Itu saja kalau mengolok-olok langsung masuk penjara. Lah bagaimana kalau orang di sini mengolok-olok siapa? Allah dan Rasulnya, mengolok-olok Rasulullah, mengolok Allah, Rasulnya, dan dinul Islam. Itu 3 bagian yang menjadi satu. Mengolok-olok dinul Islam berarti mengolok-olok Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok Allah berarti mengolok Rasul dan mengolok dinul Islam. Mengolok Rasulullah berarti juga mengolok-olok siapa? Allah dan dinul Islam. Itu 3 menjadi satu bagian. Maka kalau ada yang gojeki bagian, ngenyek bagian daripada syariat Islam, itu kan untuk 1500 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang Islam dia ora pantes, ora iso, wis ora, tidak kompatibel. Ya, itu mengolok-olok, itu bagian dari mengolok-olok, menganggap bahwasanya dinul Islam itu hanya bisa untuk kaum kuno, orang-orang kuno. Zaman sekarang itu nggak bisa. Dikiranya dia lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih tahu bagaimana masa depan dan masa zaman modern itu bagaimana gitu. Merasa dirinya lebih tahu dari Allah. Ya. Atau omongan-omongan apalah yang kemudian membuat orang tertawa dengan hal-hal yang terkait dengan syariat Islam atau hal-hal yang terkait dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, ataupun dinul Islam. Mengolok-olok haji, ya, mengolok-olok apalagi umpamanya sholat dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian persendaguraukan? La ta'tadiru, kalian tidak usah minta maaf. Qad kafartum, kalian telah jatuh kafir. Ya, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Ya. Nah, di sini ketika Allah katakan la ta'tadiru, tidak perlu, tidak usah minta maaf, tidak usah minta udzur. Para ulama sepakat bahwa perbuatan mengolok-olok tidak ada udzurnya.
Mengolok-olok Allah dan Rasul, mengolok-olok dinul Islam itu tidak ada udurnya. Lain dengan perbuatan kufur yang lain, Bu. Kalau kemarin kita bahas orang yang melakukan perbuatan kekufuran, umpamanya omongan tertentu yang mengakibatkan pada kekafiran. Tapi kalau dia tidak tahu dan dia bodoh dalam masalah itu, maka ulama sepakat dia pasti bisa mendapatkan udzur, namanya udzur bil jahli, udzur kebodohan, tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, orang yang menganggap riba itu halal, umpamanya, oh riba ini halal, ya, padahal jelas di dalam Al-Quran riba itu haram. Lalu tiba-tiba dia, karena dia tidak tahu, dia menganggapnya sebagai halal. Maka karena dia tidak tahu, para ulama sepakat, oh karena dia tidak tahu maka dia tidak jatuh kafir. Sekarang sudah tahu, kalau masih menganggap halal maka itu dia jatuh kafir baru gitu. Tapi urusan mengolok-olok nggak ada udzur seperti itu. Jahil nggak jahil jatuh kafir. Ya, sehingga para ulama mengatakan, terus bagaimana Ustaz kalau sudah seperti itu? Ya kalau dia mau kembali kepada dinul Islam, dia harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu memperbarui syahadatnya. Sampai seperti itu. Ya. Enggak bisa main-main. Memang enggak boleh dibuat main. Bayangkan kalau dinul Islam dibuat olok-olok. Lalu bagaimana kehormatan dinul Islam? Al-Qur'an dibuat olok-olok. Bagaimana kehormatan Al-Qur'an? Padahal ini kalamnya apa? Rabbul Alamin. Ya. Orang meleset-meleset ke ayat kemudian guya-guyu, ya, itu tidak ada udzur. Makanya kalau itu dilakukan oleh anak-anak kita, umpamanya anak-anak dan sebagainya, itu jangan dibiarkan, langsung ditegur, kalau perlu dipukul, supaya dia tahu kehormatan dinul Islam, kehormatan Al-Quran itu sangat tinggi. Ya, nah, ini kan malah didadekake konten, mengolok-olok agama jadi konten. Nah ini masalah sebenarnya. Ya, saat ini dengan tenangnya ada orang-orang yang dianggap kiai, terus bilang Al-Quran itu salah jane, sing bener ki aku. Iya, itu dianggap kiai, itu yang merah putih itu loh, Abah Aos namanya. Itu wallahu alam bisawab. Ini kalau saya ngelihat ini orang ini sudah jauh sekali. Tapi banyak orang-orang yang ngikuti dia. Makanya Bu, Bapak, jamaah sekalian, rajin-rajin doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu, arinal batila batilah warzuqna istinabah. Bersyukurlah ketika kita ketemu dengan guru-guru yang mengajari kita untuk betul-betul beriman dengan Al-Quran dengan baik. Lalu bersyukurlah pada Allah ketika kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani ajaran Quran dengan baik. Langka loh di zaman sekarang ini. Kalau dibanding dari jumlah umat manusia seluruhnya yang ada di muka bumi ini, sing iso istiqomah tenanan ngamalke Islam tenanan itu langka. Jumlahnya itu sedikit. Kebanyakan orang mengamalkan dinul Islam itu masih bercampur-campur dengan hal-hal yang buruk. Ya. Hanya sekadar orang masuk Islam, orang berada pada Islam itu hanya sekadar identitas, ya, sekadar KTP, ya, Islam KTP gitu istilahnya. Banyak hal yang sebenarnya dia tidak jalankan. Makanya kalau kita sekarang bisa kemudian Bismillah kita jalani dengan sebaik-baiknya, ya, maka itu adalah nikmat besar. Tapi nikmat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, orang berpegang pada dinul Islam itu seperti orang yang menggenggam bara, ya, menggenggam bara. Nek dicolke hilang, nek dicekel panas. Jadi kalau zaman sekarang ini mau bener-bener pegang Islam beneran, Pak, itu panas, Pak, ya. Harus sabar, harus betul-betul kuat hatinya. Diwadani macam-macam, diwadani teroris, diwadani ekstremis, diwadani ekstremis, diwadani macam-macam, ya. Kalau orang betul-betul istiqomah, betul-betul lillahi ta'ala, insya Allah dia tidak akan takut dengan semua itu.
la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Itu akhlak seorang mukmin, seorang yang betul-betul yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan takut mau dicela apa, diwadani apa, sakarepmu. Sing penting Allah ridho sama aku. Ya, Allah ridho sama aku. Nah, itu penting, itu menjadi prinsip di dalam dalam diri kita semuanya. Ya, berusaha untuk dekat dengan Al-Qur'an, minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Al-Qur'an, ya, minta ditunjuki jalan kebenaran sebagai kebenaran, dan kemudian minta ditunjuki supaya kita mendapat rezeki untuk bisa mengamalkannya. Karena banyak orang tahu benar tapi tidak mau mengamalkan, ya. Tahu oh ini benar tapi dia tidak mengamalkannya. Maka minta sama Allah supaya kita diberi taufik untuk bisa mengamalkan dinul Islam yang benar. Sebaliknya juga seperti itu, minta supaya ditunjuki kalau jalan itu batil, ya, supaya Allah tunjukkan pada kita terlihat batil, ya. Lalu kemudian apa? Supaya minta kita juga sama Allah supaya kita apa? Bisa menghindarinya. Karena banyak orang tahu ini batil tapi masih nyemplung. Ya, masih banyak yang begitu. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian, nikmat besar ketika Allah beri hidayah kita untuk bisa kita jalin dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok kita bilang itu nikmat? Karena itulah satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita setelah kita mati. Kita dengan mati ini kan batasnya cuma waktu. Waktu itu dari mulai detik atau bahkan dari milisecond. 1 detik dibagi 100. Ya. Ada mungkin bisa dibagi lebih kecil lagi gitu. Di mana apa? Kita dengan kematian itu batasnya hanya waktu. Artinya kapan? Loh, sekarang saja bisa loh kita mati. Ya, ini lagi pengajian, tiba-tiba guyu terus keselak, terlalu senang keselak terus mati. Olah tato coba meten itu loh, kematian itu betul-betul datang kok sama kita. Pertanyaannya kita udah siap atau belum? Makanya kita bersiap-siapnya adalah dengan ini tadi. Pastikan kita berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan, hadhil ayat tadullu ala annal istihza'a billahi kufrun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mengolok-olok atau bersenda gurau dengan Allah dan dengan dinul Islam, ya, di situ maksudnya adalah bersenda gurau dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya adalah kekufuran. Adalah perbuatan kufur. Wa annal istihza'a bir rasuli kufrun, dan mempersendaguraukan Rasulullah adalah kufur. Wa annal istihza' bi ayatillahi kufrun, dan bersendagurau dengan ayat-ayat Al-Qur'an juga kufrun. Faman istahza'a bi wahidin min hadhil umur fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Barang siapa yang mempersendaguraukan di salah satu dari 3 ini, maka sebenarnya dia telah mempersendaguraukan semuanya. Jadi salah satunya dia kena semuanya. Walladhi hasala min haula'il munafiqin annahum istahza'u bir rasuli wa sahabatihi fanazalatil ayah. Dan apa yang terjadi pada saat ayat itu turun atau asbabun nuzul ayat itu adalah adanya orang munafik yang apa? Nggojeki, ya, mempersendaguraukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempersendaguraukan dinul Islam. Lalu kemudian turunlah ayat ini dengan begitu tegasnya, la ta'tadiru, nggak usah minta maaf karena kalian telah menjadi kufur, ya, qad kafartum ba'da imanukum. Kemudian beliau membahas di sini wal istihza'u nau'ain, dan mempersendaguraukan itu ada 2 jenisnya, ya. Yang pertama al-istihza'us sharih, persendagurauan atau mengolok-olok yang sifatnya secara terang-terangan. Seperti umpamanya tadi ucapan yang mengolok-olok, ya. Mengolok-olok dalam ucapan, ya, meledek langsung dengan atau menginjak Al-Qur'an, ya, seperti yang dilakukan dosen di salah sebuah universitas Islam dalam tanda kutip. Universitasnya dosennya malah ngidak Quran itu. Makanya saya selalu mengingatkan jamaah sekalian, kalau memilihkan sekolah buat anak kita itu pilihkan yang benar-benar. Yang dilihat siapa? Gurunya. Karena anak Anda akan belajar dari orang itu. Ya.
jangan titelnya, jangan tertipu dengan titel, ya. Ini profesor, doktor apa, sampai belakangnya tepu panjang, ya. Titelnya apa? Udah saya kempling sudah, ya. Pokoknya ilmunya oke. Tapi begitu masuk kelas ngidak Quran, dia bilang ini kan bukan apa-apa, ini kan cuma kertas, ini kan cuma apa? Ya, jadi kadang orang belajar ini udah botak kempling itu kadang-kadang malah jadi bodoh. Balik gitu ya. Ini urusan anak kecil aja tahu bahwasanya Al-Quran itu harus dihormati gitu. Ya toh? Disobek, disuek-suek, dibuang. Bukan hanya dipijak loh itu kejadiannya, dibuang. Ini kan cuma kertas. Al-Quran itu ada di sana. Nah itu loh. Nah, ini yang disebut bahayanya syubhat. Ya, syaitan itu kalau sudah masuk pada diri seseorang, maka dia akan memutar balikkan banyak fakta dan membuat dia apa? Bingung, konslet kabeh itu nanti yang ada di kepalanya dia. Ya. Ini kan bukan air. Ini adalah O2 yang bercampur bola gitu. Karena saking belajar kimianya, ya. Kemudian ini padahal ini air minum gitu. Ya air, ujung-ujungnya ya air gitu. Ya. Nah, padahal ulama sudah tegas mengatakan semua kertas ini tisu ini Bu, Pak. Kalau di sini ditulis ayat Allah, ini jadi Quran. Bagian dari Al-Quran. Apa yang membuat dia jadi berubah? Tulisan yang kalau dibaca keluar kalamnya Allah. Ya. Ini HP. Kalau pas disetel program Quran atau Anda buka website yang di situ ada Qurannya, dia jadi Quran. Nampilkan itu ayat Al-Quran, dia jadi Quran. Pindah ke YouTube, jenengan lihat ceramah saya, oh bukan Quran lagi. Apalagi pindah YouTube yang di sini joget-joget, ini setan. Paham ya Pak, Bu? Ya, setan gepeng kalau kata Pak Ilyas. Ya. Kalau dia Ustaz, ceramahnya Ustaz, oh ya, ini berarti sarana ngaji. Buka program Quran, ini jadi Quran. Maka jangan buka di tempat sembarangan. Ya, kalau jadi Quran. Buka isinya orang joget-joget, oh berarti setan. Nah. Kertas tisu ini ditulis ayat Quran jadi Quran. Digambari wong joget-joget di sini jadi setan. Nah, ini betul kan? Karena ini menjadi alatnya setan pada saat itu. Maka dari itu Al-Quran yang sudah jelas-jelas kitab itu masih ada profesor doktor ndase botak kempling bilang bahwasanya itu bukan Quran. Logikanya di mana itu? Terus tidak Bu, Pak, tidak. Dan lucunya mahasiswanya semua diem sambil ketawa-ketawa. Jadi sak mahasiswanya dijadikan bodoh semuanya. Pangapunten, kalau itu kejadian di pesantren bisa dibunuh tuh dosen sama santri. Karena santri paham. Makanya itu saya sering ingatkan, milih sekolah anak, jangan ketipu sama titel, ya. Karena Anda mau mendidik anak Anda itu bukan dengan titelnya, titel tok buat apa? Ada seorang profesor di Malaysia. Ya, saya pernah mendapatkan videonya beberapa waktu yang lalu. Profesor siapa saya lupa namanya, orang Malaysia. Ya, dia cerita ketika dia mendidik anaknya, dahulu pendidikan, dia ahli pendidikan, kemudian dia merekomendasikan sekolah ke luar negeri apa dan sebagainya, ke barat, ya, dan sebagainya. Anak-anaknya sekolah disekolahkan di barat semuanya, ya, di negara-negara Eropa dan sebagainya. Tapi suatu hari istrinya sakit, dianya juga sudah sepuh, sudah nggak kuat ngurusi istrinya, anaknya kan balik ora gelem, ya, nggak mau pulang, terus nggak pulang sampai istrinya itu meninggal, pun anaknya nggak bisa pulang, gara-gara alasannya ada kuliah ini, ada kuliah itu, ada tugas ini, ada tugas itu, apa dan sebagainya. Setelah itu dia membuat video pernyataan, saya mencabut semua omongan saya sebelum ini. Ternyata pendidikan itu bukan titel.
Pendidikan itu adalah bagaimana bisa merubah manusia dari buruk menjadi baik akhlaknya, menjadi orang yang kemudian bermanfaat untuk sekitarnya, apalagi kepada orang tuanya. Buat apa profesor, doktor dan sebagainya, tapi kemudian dia tidak bisa menghormati orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, buat apa? Nah, kalau memang mau titel bagus, ya harus juga diikuti dengan akhlak yang bagus, bermanfaat buat sekitarnya. Itu intinya. Belajar itu ya belajar untuk berkontribusi. Khairukum apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Ilmunya yang dia pelajari itu menjadi sarana dia untuk bisa bermanfaat untuk ngajari orang kebaikan, mengamalkan kebaikan, menolong orang dan sebagainya. Itu harusnya di situ. Kuncinya itu di situ. Dan sumber kebaikan itu dari mana kalau bukan dari Al-Qur'an? Nah, kok malah didai-dai? Ya. Nah, ini masalah. Maka dari itu permasalahan istihza ini adalah permasalahan serius. Para ulama bilang tidak ada udzur jahal. Tidak ada orang mengatakan, wah itu kan karena dia bodoh Ustaz, ya dimaklumi ajalah, dimaafi saja. Udah, Allah bilang tidak ada maaf. Tidak ada maaf untuk urusan olok-olokan dengan alasan tidak tahu. Ya, tidak ada. Sekali orang mengolok-olok agama satu bagiannya, maka dia telah menjadi kufur. Dia harus segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memperbarui kembali syahadatnya kalau dia mau tetap berada di dalam dinul Islam. Wah, tegas ya tadi ya, tegas. Al-Qur'an, bukan saya yang ngomong, Bu. Pak, bukan saya. Al-Quran yang ngomong ini. Jenengan monggo baca tafsir. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengolok-olok bagian dari dinul Islam maka telah keluar dari dinul Islam. Begitu juga para mufassir yang lain. Ya, Rasulullah di dalam hadis itu menyebutkan apa? Innar rajula la yatakallamu bil kalimatin la yubali bihi. Sesungguhnya seorang berucap dengan suatu ucapan yang kadang-kadang dia tidak terlalu menganggapnya sebagai suatu yang serius. Ya. Yahwi bihi ilan nari sab'aqad. Menjerumuskannya dia ke dasar api neraka, mengakibatkan terjerumusnya dia ke dasar api neraka gara-gara gojekan apa tadi diantaranya? Dia anggap ini kan cuma anu aja toh, cuma anu saja menghibur. Kamu nganggap itu nggak serius, tapi di mata Allah itu sangat serius. Ya, kalau dibiarkan mengolok-olok agama ini dibiarkan, lama-lama agama akan kehilangan haibahnya dan madorotnya besar sekali. Agama dianggap nggak penting. Kalau orang menganggap manusia sudah menganggap agama nggak penting, maka orang tidak beragama. Kalau orang tidak lagi beragama, hidupnya akan jadi binatang. Ya. Binatang tapi bentuknya manusia. Naudzubillahi min dzalik. Gitu nggih. Jadi jenis pertama adalah al-istihza'us sharih. Mengolok-olok secara terang-terangan secara langsung. Yang kedua, ghairu sharihin wa huwal bahrul ladzi la sahila lahu, kata beliau. Istihza atau mengolok-olok yang tidak secara langsung. Dan ini adalah lautan luas yang tidak bertepi. Maksudnya apa? Jenisnya itu banyak sekali. Anda dibacai ayat kedep-kedep moto, nah gini, itu sudah menghina. Melet-melet, alah dalil-dalil terus sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil. Hati-hati. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat Allah, dia mendengarkan, mentaati isinya, mengamalkan. Itu orang mukmin. Tapi orang kalau hatinya penuh dengan kekotoran, kemunafikan dan sebagainya, dibacai ayat Allah itu balik mental. Ya itu tadi bentuknya. Ya. Atau nanti kemudian ketika ada orang mengolok-olok agama, kitanya ikut-ikut ketawa. Itu sampai dikatakan sama hukumnya dengan orang yang seperti itu. Dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Ya. Surat An-Nisa ayat 140. Saya itu dapat apa ayat ini. Nih,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. An-Nisa 140. Dan sungguh telah diturunkan ke atas kalian dalam kitabullah, ya, dalam Alkitab ini, an idza sami'tum, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari atau dikufuri, ya, atau dipersendaguraukan, wa yustahza'u biha, dipersendaguraukan, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka. Jangan duduk ngrungokke melu cekikian, melu guya-guyu, pekewuh-pekewuh. Sing gojeki anu tat orangnya pangkatnya dhuwur tat ya, saya mosok ora melu guyu. Oh, melu guyu. Ndak boleh. Fala taqudu mahum, jangan duduk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pada tema yang lain, sampai pindah tema. Ya. Innakum idzam mithlahum. Kenapa kok nggak boleh? Karena kalau kalian juga duduk di situ berarti kalian sama dengan mereka. Nah, begitu. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ya, kalian sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'ah. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu semuanya di dalam neraka jahanam. Kenapa kok akhiran ayatnya gitu bunyinya? Jadi di awal bicara begitu, langsung akhiran ditutupnya langsung Allah bilang sungguhnya iku munafikin karo kafir meh tak kumpul ke kabeh ning neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala bilang begitu. Artinya orang kalau mempersendaguraukan agama itu kafir. Orang yang mau duduk mendengarkan itu minimal jadi munafik. Karena duduk mau mendengarkan itu berarti apa? Menjadi bagian dari hal tersebut, ridho dengan hal tersebut. Rasulullah SAW itu berpesan pada kita, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Jadi kalau kita melihat orang mempersendaguraukan agama itu, ya, diubah dengan tangannya. Apa yang kita, kalau kita mampu, kalau perlu di lambini, nah gitu ya. Kalau perlu begitu ya silahkan. Kalau umpamanya perlu, itu kan kondisional ya Bu. Tidak semua orang harus dilambini loh ya. Ya. Lalu kemudian kalau tidak berarti dengan lisan. Kita ingatkan, Pak, hati-hati Pak, Bapak mempersendaguraukan agama. Bapak harus minta ampun sekarang juga dan mengulangi syahadat Bapak. Kalau tidak Bapak, karena tidak ada uzur masalah ini, silakan, ini ijma masalah ini. Ulama ijma, ulama sepakat dalam masalah ini, tidak ada khilaf. 4 mazhab semua oke, bilang siapa menghina Al-Quran, menghina agama, kufur. Silahkan dirujuk kepada kitab-kitab fikih. Ya, nggak main-main. Maka tegur dengan lisan. Ya, kalau tidak maka minimal kata Rasul, kalau nggak mampu kata Rasulullah pakai hati. Pakai hati itu gimana? Menunjukkan rasa benci, ya, dalam 140 ayat 140 An-Nisa menunjukkan bencinya dengan apa? Keluar, pindah ke tempat lain sampai mereka berbicara pada tema yang lainnya, ya. Karena termasuk mengolok-olok agama itu adalah menganggap bahwasanya dinul Islam itu tidak sesuai untuk bangsa kita, ya. Mengolok-olok dinul Islam itu menganggap bahwasanya Islam itu hanya untuk masa lalu, tidak untuk masa depan. Ya, mengolok-olok dinul Islam itu menganggapnya bahwasanya Islam itu hanya untuk orang-orang Arab. Jilbab itu kan wong Arab, nek wong Indonesia iki rasah jilbaban. Kenapa? Lah wong Arab itu kan suka sama zina. Halah, lah wong Indonesia ting klecek zinanya di mana-mana. Luweh okeh saka wong Arab. Ya, orang Indonesia itu tidak ada. Allah itu ketika menurunkan syariat
Dan itu untuk semua bangsa. Allah tahu semua bangsa itu karakternya apa. Allah turunkan syariat maling potong tangan ya untuk semua bangsa, karena memang itulah satu-satunya solusi. Ya, walaupun nanti ada ketentuannya ya, bukan semua maling sandal potong tangan, enggak. Nanti ada nisabnya. Nisabnya berapa? Kalau saya nggak salah itu nisabnya adalah 1 gram emas. Senilai 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa Bu harganya Bu? 2 juta? 2 juta 800. 2 juta 300 toh Bu, 2 juta 800 saya tak tol saya ini maksudnya 2 juta 300 ya 2 jutaan lah ya. Ya kecuali kalau sandalnya harganya 2 jutaan monggo gitu ya. Itu tapi nanti juga pelaksanaan hukumnya juga nggak sembarangan, bukan dengan maling sandal 2 juta potong boleh anu langsung ketok, enggak. Itu pelaksanaannya tetap adalah kewajiban daripada otoritas pemerintahan. Jadi nggak boleh sembarangan juga pelaksanaannya. Tapi hukum itu harus wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau tidak melaksanakan, maka pemerintah melakukan dosa besar. Kalau menolak, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang kafir. Kalau menganggap itu tidak sesuai untuk zaman kita, maka pemerintah itu menolak atau mempersendaguraukan hukum syariat. Seserius itu ya Ustadz ya. Lah serius, Islam itu turun serius, bukan untuk main-main gitu. Seserius itu iya. Monggo dibaca di dalam kitab-kitab nanti kalau habis ini browsing baca-baca itu Pak. Ya, masalah ini. Ya. Atau mempersendaguraukan orang-orang yang sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Saya pernah tuh Bu ketika negur, adalah satu kasus di Solo ini ya. Lalu kemudian kami dari DSKS menerbitkan surat teguran bahwa ini bertentangan dengan syariat Allah, bahwa ini tidak boleh, ini membahayakan umat, itu macam-macam lah sudah tak kayak dalil lengkap Bu. Padahal Bu tiba-tiba ada yang WA, Ustadz jangan terlalu kolot. Bener, ini WA-nya mungkin masih ada di sini sekarang nih orangnya. Tapi nggak saya kasih tahu jenengan, tidak enak orangnya nanti ya. Jangan terlalu kolot, karena kita ini adalah masyarakat majmuk yang tidak hanya muslim saja. Saya mau ngomong apa sama orang kayak gini? Ya, nek tak balesi kok ngamuk, tapi nek ora dibalesi kok yo piye? Ya, akhirnya saya ajak untuk ketemu. Pak, kita ketemu saja. Mas Ting, karena orangnya masih muda juga. Mas, kita ketemu aja yuk, saya terangkan ke jenengan kenapa ini harus. Nggak mau. Sampai hari ini orang itu malah nggak ketemu sama saya. Padahal dulunya sebelum dia itu rotok ketemu kadang-kadang kalau pas ada acara. Sekarang itu sudah berapa tahun mungkin kejadiannya? 2-3 tahun ini. Itu nggak pernah ketemu sampai hari ini. Ya. Mungkin takut, mungkin menghindar, mungkin apa? Pedine diceramai, mungkin. Tapi setidaknya mudah-mudahan menjadi pelajaran bahwa urusan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu karakter orang beriman. Nggak boleh loh kita jadi orang beriman melihat kemungkaran kita diam saja, tuh nggak boleh. Ya, minimal dengan lisan ataupun hati. Ya, tidak semua hal memang bisa dengan tangan. Tidak semua hal. Mungkin kondisi kebutuhan pada saat itu kalau diubah langsung dengan tangan bisa jadi ada madorot dan sebagainya. Oke, ambil yang dengan lisan. Ya, begitu caranya pengamalannya. Dan sekarang ini kalau seperti kita ini menegur dengan lisan itu sudah sesuatu yang baik. Berani menegur dengan lisan sesuatu yang baik. Nah, kalau ada orang mengolok-olok orang sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk bagian dari orang yang mengolok-olok agama. Ya, begitu. Dan begitulah ya, dengan berbagai macam ya anggapan-anggapan terhadap dinul Islam, ya, menganggap agama Islam tidak adil terhadap wanita,
agama Islam itu tidak tidak sesuai untuk zaman kita dan sebagainya. Omongan-omongan ini semua masuk di dalam mengolok-olok agama, dan itu hukumnya menjadi murtad alias menjadi kafir, dan tidak ada udzur dalam masalah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dengan pelajaran ini sebagai sesuatu peringatan, pengingat kepada kita semuanya, dan memahami hal yang baru buat kita, bahwasanya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mengolok-olok agama, mempersendahguraukan agama, dan mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas jalan yang diridhoinya, diberikan keistiqomahan untuk menjalaninya sampai kepada akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallim Ramadan lana. Allahumma sallim Ramadan lana bi a'mali salihat. Allahumma wafiqna li kulli ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, hadirkan bulan Ramadan kepada kami dalam kebaikan-kebaikan. Berikan pada kami untuk menjadikan Ramadan kami pada tahun ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami untuk bisa selalu memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, bersihkan semua dosa-dosa dari kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan jadikanlah kami siap benar dalam menyambut Ramadanmu ini dengan kebaikan-kebaikan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya rabbal alamin. Wa nas'aluka al istiqamata bid din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.